Ya pemirsa, setelah berjuang mencari keberadaan bayi laki-laki darah dagingnya sendiri selama setahun terakhir, Ibu Siti akhirnya menemukan titik terang. Hasil tes DNA terhadap bayinya dan bayi Ibu D menyatakan 99,9% bayi telah tertukar dari orang tuanya. Ya, lantas bagaimana dampak psikologi yang tidak hanya berpengaruh bagi kedua bayi namun juga orang tua bayi yang tertukar? Kita akan berbincang dengan psikolog Novita Tandri. Selamat petang Ibu Novita, melihat kasus ini dari sisi atau sebagai psikolog seperti apa Ibu? Tentunya sulit ya di awal-awal untuk kedua belah pihak maupun Ibu Siti Maulia maupun Ibu DP tentunya mendapatkan bahwa anak yang selama ini dirawat dengan kasih bahkan dua-duanya mendapatkan ASI dari kedua ibunya, terus tiba-tiba bahwa ini adalah bukan anak biologis saya. Tetapi melihat bagaimana akhirnya kesepakatan didapatkan dan mereka bisa dengan secara baik-baik bisa menukar anak-anaknya yang tentu harus diperhatikan bukan saja sebenarnya psikologis dari kedua ibu ini tetapi juga kedua ayahnya, dan kalau ada saudara kandung dari anak-anak ini pun akan ikut merasakan dampak psikologis daripada tertukarnya anak-anak ini, bayi-bayi ini, Mbak Agita, Mbak Yohana. Iya, artinya memang tidak hanya kepada orang tua saja, bahkan juga berdampak begitu ya Mbak ya bagi saudara-saudara, bahkan juga mungkin keluarga lainnya. Ini kan tadi sudah disebutkan oleh pihak kepolisian bahwa diberikan waktu setidaknya 6 bulan untuk para kedua orang tua ini untuk membiasakan diri. Apakah memang dalam rentang waktu 6 bulan tersebut cukupkah Mbak Novita atau sebenarnya ada proses membutuhkan waktu-waktu tertentu? Sebenarnya sebaiknya kalau bisa menjaga silaturahim sih Mbak. Kalau bisa seterusnya mereka bisa menjaga silaturahmi. Silaturahim ini seperti dua keluarga yang bersaudara. Jadi sering-sering aja ketemu, menukar informasi tentang perkembangan tumbuh kembang anak-anak masing-masing kalau memungkinkan. Karena ini akan sangat baik sekali untuk kedua belah pihak keluarga, Mbak, kalau itu memungkinkan. Karena menurut saya 6 bulan waktu untuk bicara tentang psikologis, dampak psikologis seperti kejadian seperti anak tertukar ini, kedengarannya mungkin hanya 365 hari gitu ya, 1 tahun lebih misalnya. Tetapi dampaknya bisa berbeda-beda setiap orang. Alangkah baiknya kalau ini memang benar-benar bisa dijadikan semacam menjalin kekerabatan antar keluarga, Mbak. Jadi seperti saudara gitu, kalau memungkinkan. Lalu yang lainnya harus diperhatikan juga adalah kedua orang tua ini saling berkomunikasi untuk melihat kebiasaan habituasi selama anak-anak ini berada di tangan masing-masing. Apa saja habituasi kebiasaan yang sudah diberikan dari masing-masing kedua ibu ini terhadap anaknya masing-masing. Nah, dengan beda pola asuh, beda waktu tidur, ritme makan, toilet training, dan lain sebagainya tentu juga akan bisa mempengaruhi anak-anak ini satu sama lainnya. Mungkin itu hal-hal yang harus diperhatikan. Lalu kalau buat saya juga melihat bahwa mungkin saat ini menjadi fokus kepada kedua orang tua untuk belajar ilmu parenting, Mbak, memperhatikan milestones ya. Jadi mungkin yang ini sudah berlalu, hukum tetap mungkin bisa berjalan lanjut, tetapi yang harus kita perhatikan bagaimana mulai hari ini supaya anak-anak ini tidak mendapatkan gangguan kesehatan mental atas terpisahnya apa yang disebut dengan separation anxiety. Jadi separasi, dipisahkan, kecemasan dari perpisahan ini yang harus dijaga. Ya, Bu Novita, memang sebetulnya dampak terberat psikologis bagi anak maupun juga orang tua ini seperti apa? Dan apakah dampak tersebut juga akan bisa berlangsung hingga nantinya mereka beranjak dewasa? Sangat tergantung dari setiap individu, karakter kepribadian dari setiap ibu ini, ibu ayahnya dan termasuk saudara kandungnya, Mbak. Kalau kita mengalami satu quote and quote musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan, ada tahapannya tuh. Yang pertama disebut dengan denial, itu biasanya kita menolak, kita tidak mau kejadian ini terjadi dengan diri kita. Kedua, tahapan yang disebut dengan kemarahan atau angry. Yang ketiga itu bargaining, jadi kita berusaha untuk bargaining, tawar-menawar.
Lalu nanti ada masuk ke tahapan depresi sampai nanti yang terakhir acceptance, DAB, DA, DA, BDA. Nah, tahapan ini bisa berubah-berubah dari setiap orang, satu sama lain bisa berbeda-beda. Nah, ini yang harus, kalau pendampingan psikologi, psikolognya harus tahu bagaimana tahapan yang dihadapi oleh setiap anggota keluarga yang berhubungan langsung dengan si anak yang tertukar ini. Jadi kalau boleh jangan dipaksakan 6 bulan, menjaga silaturahim akan jauh lebih baik, Mbak. Oke. Tadi sebelumnya sudah dikatakan oleh Bu Novita bahwa ada beberapa tahap, salah satunya tahap denying atau denial atau penyangkalan. Ini kita sudah sempat melihat juga ya Bu, bahwa awalnya Ibu D ini bahkan sempat tidak mau menjalani tes DNA, bahkan semacam menyangkal begitu ya bahwa itu bukanlah anak dia. Bagaimana kemudian pendampingan psikologis yang nanti bisa diberikan kepada para orang tua ini? Karena tentunya sangat terdampak dan juga mungkin terpukul begitu ya Bu ya? Sangat bisa. Awal-awal tentunya kayak mimpi buruk ya Mbak ya. Kok tiba-tiba anak yang selama ini saya begitu kasihi, saya berikan ASI, kok tiba-tiba bukan anak saya. Mungkin di dalam mimpi yang paling liarnya sendiri tidak pernah ada mimpi ini. Nah, denial ini tentu saja sangat manusiawi untuk terjadi di setiap manusia. Tapi saya melihat tahapan bahwa tadi di dalam video di TV One ditayangkan bagaimana kedua ibu ini berpelukan gitu ya dengan tangis yang terharu. Saya melihat bahwa tahapan denialnya ini pelan-pelan sudah bisa masuk dengan tahapan semoga dengan acceptance. Tapi proses ini akan sangat butuh waktu dan setiap orang butuh proses waktu yang berbeda-beda. Coping mekanismenya Mbak. Jadi mekanisme dia untuk bisa meng-coping, untuk bisa menerima ini akan berbeda-beda. Nah ini penting sekali nanti setiap psikolog yang untuk mendampingi. Bukan saja hanya kepada ibu-ibu, sekali lagi saya tekankan, tetapi para suami dan juga saudara-saudara kandung dari anak-anak ini. Ya, tadi dikatakan bahwa untuk silaturahmi ini kalau bisa dilakukan seumur hidup. Lalu bagaimana dengan pendampingan psikologi yang bisa dilakukan untuk pemulihan bagi psikologi anak maupun juga orang tuanya? Ini butuh waktu berapa lama kira-kira? Itu sangat sulit Mbak untuk menyebutkan angka durasi waktu gitu ya, proses berapa lama karena setiap orang pasti akan berbeda. Tapi buat saya adalah dengan berhati besar gitu ya menerima ini, apalagi dengan tadi bukti 99,99% bahwa memang ini berarti anak masing-masing adalah anak-anak biologisnya gitu. Jadi buat saya mumpung kesannya mungkin tidak mudah diterima untuk kedua belah pihak keluarga, tetapi mumpung masih dini, anak masih 1 tahun, daripada nanti menunggu sampai anak sudah besar, akan lebih sulit karena attachment, bonding, kedekatan akan semakin besar, semakin erat dan tentunya akan semakin sulit. Mumpung 1 tahun, silaturahmi dijaga, mendapatkan support system, dukungan dari keluarga besar satu sama lain untuk supaya anak-anak ini dibesarkan bersama-sama, Mbak Yohana, Mbak Agita. Oke, artinya justru karena kan ada juga pendapat yang mengatakan lebih baik anak ini tidak usah tahu begitu ya Bu ya. Lebih baik tidak usah tahu bahwa fakta sempat tertukar, kemudian supaya tidak menghindari anak ini terganggu secara psikologis. Tapi justru lebih baik dari awal saja sudah diberitahu bahwa memang sempat dirawat oleh siapa, kemudian bahkan dibesarkan sampai besar bersama dengan bisa istilahnya 2 orang tua begitu Bu ya. Betul, jadi mungkin the more the merrier jadinya ya, jadi extended family jadinya Mbak, jadi punya keluarga yang lebih besar lagi. Sungguh indah sebenarnya ya. Memang tidak mudah, tapi kalau kita lihat dari sisi yang positif, saya yakin semua akan baik-baik saja ke depan, asal sama-sama sepakat untuk tumbuh kembang anak yang optimal. Ya. Bu Novita, ini kan diketahui bahwa umur bayi sekitar 1 tahun. Memang ini merupakan usia yang sudah pantas untuk bisa mengetahui semuanya atau sebetulnya butuh proses seperti di umur 3 tahun saja untuk sang bayi ini mengetahui kejadian ini semua atau di waktu-waktu atau di umur-umur tertentu lebih baik atau bagaimana Bu Novita? Umur 1 sampai 2 tahun itu masa penyerapan di otak, neuroscience menunjukkan sinapsis atau neurons yang tersambung di dalam otak manusia sangat pesat sekali di usia 0 sampai 2 tahun. Kalau saya bisa menyarankan sebelum sampai 2 tahun gitu ya, di mana penyerapannya semakin besar, semakin banyak, karena otak manusia di usia 0 sampai 2 tahun, di usia 2 tahun
dengan usia kita besar daripada otak, berat itu hampir sama beratnya, sekitar 1 kilo, 1,1 kilo. Badannya kecil, tetapi penyerapannya luar biasa. Jadi buat saya, justru mumpung 1 tahun ini Mbak, masih banyak sekali kesempatan mereka bisa raih, mereka bisa bangun bonding ini, kedekatan ini bukan dengan orang tua biologisnya saja, tetapi juga dengan orang tua yang selama ini sempat hadir selama 1 tahun di dalam hidupnya. Ini kita berbicara dari sisi orang tua, tapi kalau tadi Bu Novita sempat mengatakan support system juga dalam hal ini saudara-saudara misalnya, kadang mungkin saja bisa memberikan perlakuan yang berbeda, apalagi ketika sudah tahu ternyata tertukar. Bagaimana kemudian support system dalam hal ini pihak eksternal, keluarga besar kemudian juga bisa membantu supaya anak ini bisa tumbuh dengan tidak merasa berbeda atau tertukar begitu, Bu? Kalau buat saya justru kalau dalam kejadian ini justru anak biologis mungkin agak berbeda dengan anak adopsi gitu ya. Justru anak biologis yang memang datang dengan DNA yang match gitu dengan kedua orang tuanya. Justru buat saya ini menjadi satu blissful, menjadi sesuatu yang kebahagiaan gitu bahwa akhirnya bertemu dengan orang tua kandungnya. Jadi saya pikir akan agak berbeda dengan anak-anak yang diadopsi atau anak-anak yang diangkat. Kalau dalam kasus ini justru harusnya kebahagiaan karena bertemu dengan keluarga yang sedara, karena ada ungkapan blood is thicker than water gitu ya, tali darah ini, persaudaraan harusnya jauh lebih kental dibandingkan dengan air. Baik, terima kasih Ibu Novita atas jawaban yang sangat lengkap dan juga informatif bagi pemirsa TV One. Selamat bertugas kembali, Bu Novita Tandri selaku psikolog. Terima kasih Bu Novita. Selamat sore.